karena manusia yang diberi hak untuk menjadi pemimpin yang benar-benar mutlak sebagai pewaris utusan Allah yang mewakili, yang diberi warisan keilmuan dari Kanjeng Nabi kekasihnya Allah. Itu adalah keturunan dari cucu Kanjeng Nabi sendiri. Itu semua adalah tugas yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa dan menyanggupi selain benar-benar pewaris. Dengarkan baik-baik menit kedua. أهل الجمع استعدوا لنيل هذا الفضل العظيم من الإله العظيم. Wahai orang yang berkumpul di medan ini, bersiaplah kalian untuk meraih anugerah Allah yang besar. بتحقيق التوبة. Dimulai dengan bertaubat dengan benar kepada Allah. وتعاونكم رعاة ورعية على نصر شريعة الله وخدمة المجتمع mu'minhum wa kafirhum wa hayawanatuhum. Dan kerjasama kalian antara rakyat dan pimpinan di dalam memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan seluruh elemen bangsa, baik mereka yang mukmin ataupun yang tidak beriman. Waqsudu wajha Allah. Dan tujukan itu semua semata-mata mencari ridha-Nya Allah. Wa auladakum ala mahabbatillahi wa rasulih. Dan didik keluarga kalian dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa ashabul muhimmatil azimah bainakum العلماء والمتخرجون من هذه المعاهد التي ذكروها سواء من الذين انضووا تحت جمعية الوفاء بعهد الله تعالى وسواهم من الذين انطووا تحت راية سند إلى النبي محمد مهمتهم كبيرة في هذا الوجود. Dan mereka yang dibebankan tugas yang teramat besar ini, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, yang mana di antara mereka yang berasal, baik yang berasal dari naungan Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, ataupun mereka para ulama yang lain yang disebutkan, yang mana mereka merupakan orang-orang pewaris Nabi Muhammad SAW di bawah bendera dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka diberikan beban dakwah yang berat dan amanat dan tanggung jawab yang besar. وسندكم قد عظم تكرر في هذه البلدان منكم قطب بعد قطب ومقرب بعد مقرب وصديق بعد صديق من قرون إلى قرنكم هذا. Dan sungguh sanad dan silsilah keilmuan kalian sangat agung, sangat hebat. Sebab berulang di negeri kalian ditemukan bersilsilah wali demi wali. Dan bukan sembarang wali, pemimpin wali-wali demi pemimpin wali-wali berulang di negeri kalian abad demi abad hingga di abad sekarang ini pun. فأحسنوا خلافتهم. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang terbaik di dalam menjadi khilafah mereka. وقوموا بالثبات على هديهم. Dan berjalanlah dengan teguh di jalannya mereka. فهم القوم الذين هدوا. Mereka adalah para kaum yang mendapatkan وبفضل hidayah. الله قد سعدوا. Dan dengan anugerah Allah mereka beruntung. ولغير الله ما قصدوا. Dan mereka tidak memiliki tujuan kepada selain Allah. ومعكم قد عظم تكرر في هذه البلدان منكم قطب بعد قطب ومقرب بعد مقرب وصديق بعد صديق من قرون إلى قرنكم هذا. Dan sungguh sanad dan silsilah keilmuan kalian sangat agung, sangat hebat. Sebab berulang di negeri kalian ditemukan bersilsilah wali demi wali. Dan bukan sembarang wali, pemimpin wali-wali demi pemimpin wali-wali berulang di negeri kalian abad demi abad hingga di abad sekarang ini pun. Manusia yang
suci bersih, yang berhak dipilih akan segera berbondong-bondong merapat kepadanya, karena tugas sudah akan tiba jika selesai dari semua yang diarahkan. Maka buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk saudara semua para sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti channel kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, seluruh para sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib, dari fenomena ataupun tragedi. Dan kali ini menjadi sebuah salah satu pernyataan dari salah satu tokoh dunia, tokoh ulama dunia yang sangat terkenal. Ini ulama dari kota Tarim ya, Yaman. Beliau itu berkunjung ke Indonesia itu 1 tahun sekali apa 5 tahun sekali gitu, saya kurang paham. Dan beliau ini sangat istilahnya itu memiliki banyak sekali gelar dan kemampuan yang luar biasa terkait keilmuannya, hafal-hafalannya, dan bacaan kitabnya. Nah ini yang banyak para tokoh ulama atau para yang di Indonesia ini ya yang belajar ke Yaman itu. Terakhir kemarin di Jakarta, dan beliau menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan dalam pesan itu yang membuat kami ini sedikit ingin melihat apa yang disampaikan oleh beliau dengan cara mediumisasi ataupun dari sudut pandang gaib terkait pernyataan beliau tentang pemimpinnya para wali itu ada di Indonesia. Bukan sembarang wali yang ada di Indonesia, tapi pemimpinnya para wali. Memang awalnya beliau memberikan semangat kepada masyarakat, tapi di pertengahan ceramah beliau itu mengatakan seperti itu, bahwasanya pemimpinnya, rajanya para wali saat ini itu ada di Indonesia. Nah ini kami tertarik dan ingin mencoba mencari tahu informasi terkait penyampaian beliau tentang pemimpinnya para wali saat ini ada di Indonesia. Ini menjadi sebuah kebanggaan atau rasa syukur yang luar biasa, khususnya umat muslim ya, bahwasanya tokoh ulama yang terkenal di dunia ini mengatakan seperti itu. Dan semoga nanti apa yang kita dapat informasi dari pandangan gaib bisa membuat wawasan dan bisa kita itu lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang pemimpinnya para wali yang ada di Indonesia ini terkait pernyataan salah satu tokoh ulama, yaitu Habib Umar bin Hafiz ya, yang dari Yaman. Semoga nanti bisa diambil hikmahnya, dan untuk sedulur pada masa jagat bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kang Jari udah siap? Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat sang yang nur cahaya nirwana, semua keluarga, semua terbaik yang tidak ada kata, termasuk orang-orang yang dan semua terbaik tidak ada kata mediasi sampai mediasi ini selesai, gerbang gaib sampai semua dari cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana dan akan tertutup kembali otomatis setelah mediasi ini selesai. Assalamualaikum malaikat dan guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang pernyataan salah satu ulama yang mengatakan pemimpinnya para wali ada di negara ini, yang mengetahui tentang itu semua, yang bisa berbicara tentang, bisa bercerita tentang itu, yang bisa memberikan petunjuk dan informasi. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh medita. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbak. Salam hormat. Iya, salam hormat. Mohon maaf, Mbak. Ini siapa yang diizinkan hadir? Kami ini diizinkan untuk menerangkan saja. Mbak dari mana? Dari alam mercabada, alam kayang. Oh, Mbak dari alam kayangan. Apa tugasnya di sana, Mbak? Hanya menjaga saja sudah. Berabad-abad juga saya udah tua. Sudah lama di sana. Tugasnya belum selesai. Oh, belum selesai tugasnya. Memang dulu Mbak ini sebelum di kayangan, di alam kayangan, apa hidup di alam manusia? Di tanah Jawa. Oh, di tanah Jawa. Tapi hampir berbareng dengan bangsa jin-jin zaman dahulu. Oh iya, saya dengar juga tanah Jawa dulu penghuninya bukan bangsa manusia. Oh. Bangsa jin Murad Mahari
bersembunyi Masa jin morat marit? karena diambil, dikumpulkan Oh, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman yang Amin. ingin mendamaikan agar tanah Jawa ditempati oleh manusia. Oh, berarti itu sebelum tanah Jawa dihuni oleh manusia, Mbak? Ya, bangsa jin itu sebagian diam, tapi banyak yang pada menyusup menyelinap di gua-gua, di pohon-pohon. Mereka bersembunyi. Iya, iya, iya. Oh, ini Mbah, saya manggilnya Mbah siapa ya, Mbah? Dulu di tanah Jawa dijuluki nama, ya sudah pernah ditemui dengan Oh, emang sudah pernah bertemu dengan saya? saya yang bernama Ki Ageng Prayoga. Ki Ageng Prayoga. Iya, Namanya bagus ya, kayak orang Jawa itu. karena tinggal di tanah Jawa. Tapi saat ini belum bisa sempurna terangkat ke atas langit sana. Iya, masih menjalankan tugas di alam kayangan. Ya, maka itu kami tidak bisa menyingkir ataupun meninggalkan tugas. Iya, ya nanti kalau mungkin tugasnya sudah selesai, nanti bisa melanjutkan perjalanan ke alam yang semestinya. Mbak, Ki Ageng Prayoga, saya jadi ingat kayak nama film Ki Ageng Prayoga itu. Iya, iya Mbah. Ini Mbah, kemarin terima kasih sebelumnya Mbah sudah mau datang ke sini. Dan sebenarnya kami ada sebuah keingintahuan Mbah dari panjenengan terkait salah satu manusia dari golongan kami itu bercerita tentang, mengatakan tentang ada sosok, mungkin kalau di alam, mungkin Mbah sudah tahu tentang wali atau kekasih Allah itu, katanya pemimpinnya kekasih Allah itu ada di Indonesia atau di Nusantara, mungkin termasuk tanah Jawa Mbah. Apa Mbah bisa bercerita? Kenapa harus kami yang tugas itu? Karena gelar Ki Ageng itu yang diagungkan di tanah Jawa. Oh, Kami melihat dengan jelas ada keturunan pewaris dari terjadi waktu kami diangkat ke atas. Kami sudah mengetahui beratus-ratus tahun. Maka bangsa jin dan bangsa siluman, bangsa lelembut pun akan tunduk dan patuh atas perintahnya, karena manusia yang diberi hak untuk
kekasihnya Allah. Itu adalah keturunan dari cucu Kanjeng Nabi sendiri. Keturunan dari Itu semua adalah tugas yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa dan menyanggupi selain benar-benar pewaris itu. Itu semua seluruh jagat raya, pemimpin, bahkan hanya wali-wali saja, semua dari para aulia, semuanya itu yang dinamakan imamun aulia. Pemimpinnya para wali itu. Oh, Mbah, batuk, Mbah. Ya, Mbah sudah beratus-ratus tahun. Maria, Mbah. Oh. Karena ini tugas saja yang harus disampaikan. Iya. Karena mengetahui. Iya. Berarti kalau manusia yang bergelar Imamul Aulia, pemimpinnya para aulia. Ya, di atas para wali. Di atas para wali. Itu berarti benar yang dikatakan ulama itu ada di Indonesia. Itu beda, cuma sekedar berbicara kosong saja. Karena dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di tanah Jawa yang terdahulu kupimpin. Mbah dulu mimpin tanah Jawa berarti? Oh, subhanallah. Karena pemimpin tanah Jawa mempunyai nama berbeda-beda. Iya. Kami yang dijuluki Ki Ageng Prayogo. Ageng Prayogo. Mbah Ageng Prayogo. Ada yang bercerita tentang Ki Semar atau Itu semuanya hanya satu. oh hanya satu. Kalau kubeberkan, kami sudah banyak yang menghalangi. Oh iya, energi yang lain ingin mencoba Tidak menghalangi. boleh dibeberkan. Ya, Mbak, tidak apa-apa. Karena ini tidak disiakan. Iya. Cuman kami alhamdulillah tidak disukai dulu dengan jinsan yang Sallallahu Muhammad. Ya, Mbak, alhamdulillah dengan apa yang Mbak sampaikan bahwasanya memang benar pemimpinnya disembunyikan, tidak boleh dibeberkan. Iya. Berarti Belum saatnya dan waktunya. iya.
banyak tarikan dari tanah suci Mekah yang tidak sabar untuk menyambutnya. Tanah suci Mekah? Ya, karena nanti ujungnya ada di sana untuk diresmikan dan diakui dunia. Ujungnya di tanah Mekah dan akan diakui di dunia. Iya. Kenapa tidak di negara-negara lain? Iya, kenapa Mbak? Kenapa mesti harus di tanah Jawa? Karena itu waktu yang lama untuk bersembunyi dahulu agar tidak diketahuinya. Tanah Jawa masih diselimuti oleh pasukanku. Walaupun ku utarakan di tanah Jawa, tidak mudah untuk diketemukan. Tapi beliau saat ini masih hidup kan Mbak? Masih mendapatkan tugas. Jika tugas itu sudah selesai, penggemblengan ataupun perintah, nanti saatnya pun akan mengetahui semuanya. Kalau beliau memang bergelar seperti itu, yang pemimpinnya para wali, berarti alangkah beruntungnya manusia yang mendekat kepada beliau dan belajar kepada beliau. Ya, itu terlahir dari manusia biasa yang direndahkan dan tidak gedi. Ya, biasa saja. Tapi sosoknya beliau biasa saja. Ya. Dan memakai jubah sorban, ciri-cirinya? Itu semuanya hanya tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai? Tidak bisa selamanya dipakai. Beliau lebih suka dengan kesederhanaan saja. Kesederhanaan saja. Beliau tidak mau dibedakan, tidak mau menyirikan sama dengan manusia rakyat latah. Sama pada kayak Karena ibunda dan banda ayahnya pun sama. Rakyat latah tidak punya kedudukan jabatan di dunia. Apa beliau memiliki murid, Mbak? Atau pondok pesantren? Tidak punya pondok pesantren, tapi ingin mendirikan tempat yang beliau inginkan. Jika sudah diberi perintah, akan ditunjukkan ke seluruh umat manusia. Iya. Apa saat ini tidak? Beliau ingin seperti manusia,
biasa. Iya. Karena saat ini pun banyak yang menyerbu triliunan para dukun ataupun para santet dari luar negeri. Maksudnya ilmu hitam. Yang punya keilmuan dari bangsa iblis. Mereka benar-benar memusuhi itu. Tidak sedikit yang menyerang dari negeri-negeri di sana. Iya, Mbah. Triliunan bangsa ahli sihir dan tenung untuk menggagalkan tugas dan menjalankan apa yang diarahkan dan diberi wewenang nantinya dan pada waktunya tiba. Saat ini bagi manusia yang ingin menjadi golongannya, yang ingin menjadi sebagai khalifah, pendamping ataupun pasukannya, akan digugakan getaran di jiwanya, akan tertarik merapat kepadanya, karena magnet itu sangat kuat untuk mengumpulkan yang berhak mendapatkan khalifah, mendapatkan wewenang sebagai pendamping ataupun sebagai pengikut golongannya. Karena kekuatan itu langsung diturunkan dari atas langit untuk memilih manusia-manusia yang suci bersih, yang berhak dipilih akan segera berbondong-bondong merapat kepadanya, karena tugas sudah akan tiba jika selesai dari semua yang diarahkan. Maka buka mata hati, buka mata rohani kalian semua yang diberikan kepekaan, diberikan getaran, ingin segera merapat kepada golongannya. Itu adalah kebenaran di dalam jiwa kalian semua, bahwa getaran hati dan jiwamu adalah ada yang mengarahkan, ada yang menarik seperti magnet kekuatan, ingin menjadi golongannya dan bagai khalifah untuk mendapatkan tugas masing-masing dari beliau seorang pemimpin.
tapi apakah seumpama saya ataupun tim kami ingin bertemu dan ingin menjadi pengikutnya, mengikut beliau, sedangkan kami Mbah Ki Ageng Prayogo ini bisa menunjukkan harus kemana kami melangkah, awal mula kami melangkah agar kami tidak salah. Apakah ciri-cirinya bisa terlihat oleh kasat mata? Jika menjadi bagian yang akan terpilih, itu ada sinar masing-masing di dalam. Oh iya, sinar Itu ada di kalian semua. Jika dibesarkan dan semakin terang, itulah adalah kalian sebagai khalifah yang akan diberikan menjadi pendamping ataupun pasukan pengikut golongan beliau. Karena jika cahaya itu redup ataupun padam, itu semua sudah menjadi bagian masing-masing. Tidak bisa hanya itu ciri-cirinya. Walaupun sudah bergesekan jasadnya ataupun didekatkan secara lahiriahnya, tapi jika cahaya itu padam, dengan sendirinya akan menjauh, ada hak untuk mendapatkan kekhalifahan darinya. Maka dari itu, jika ingin semakin besar cahaya di dalam kalian semua, harus segera bergegas memperbaiki ibadah dan memperbaiki niat kalian untuk mengikis dosa-dosa yang kalian punyai. Bertobatlah semuanya. Hanya itu yang akan membersihkan jiwa kalian semua dan akan memancar suatu cahaya itu akan membesar. Jika kalian semua itu mau menjalankan taubat dan memperbaiki ibadah sholat penghambaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua jalan satu-satunya saat ini. Tidak ada kesempatan yang kedua kalinya. Hanya saat ini, di zaman akhir ini, kesempatan kalian semua yang menghuni tanah Jawa, jika mau membersihkan dirinya dengan menghapus dosa itu dengan cara bertobat dan memperbaiki, menghamba sembahyang sholatnya diperbaiki secara lahir dan batin,
secara jasmani dan rohaninya. Itu semua akan membersihkan semua kotoran-kotoran di jiwa dan raga kalian semua. Dan itu akan menjadi jalan untuk mendapatkan khalifah sebagai pewaris dari beliau, pemimpin yang sudah diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terdahulu pun mereka sudah bagiannya menjadi pewaris tunggal di akhir zaman ini, agar jika manusia yang ingin mendapatkan khalifah darinya ataupun tugas darinya dan menjadi sebagai golongannya, bergegaslah untuk bertobat, bersihkan jiwa raga, bersihkan semuanya agar bisa menjadi pengikut dan golongannya. Ini semuanya bukan hanya omong kosong yang diberikan oleh yang seperti dibicarakan di seluruh para habaib. Itu semua sudah diutarakan dengan gamblang dan jelas. Jika ingin jalankan, dipraktekkan. Jika ingin menjadi golongannya. Subhanallah, ya Mbak. Berarti ini Mbak, sebelumnya mungkin karena kami dan juga banyak orang di luar sana yang banyak sedang mencari pembimbing ataupun guru yang sebelumnya guru, dan mendengar tentang adanya pemimpin para wali di Indonesia, dan akhirnya banyak yang ingin mencari dan ingin berguru kepada apakah Ki Ageng ini, Pak Ki Ageng Prayoga bisa membawa petunjuk cahaya kepada kami. Insya Allah besok kami akan berangkat. Sedikit lewat gaib petunjuk, nanti saya akan mengikuti. Kalian sudah mendapatkannya dari kami. Ya, insya Allah. Kami adalah mungkin untuk yang di luar sana kan banyak. Nanti biar mereka yang di luar sana bisa mengikuti kami gitu. Iya. Ya, mereka akan mendekat dengan sendirinya. Kalian sudah ada di genggamanku. Oh ya, terima kasih. Insyaallah. Aku adalah aku. Aku adalah yang kau paling dekat. Aku adalah pendamping yang kau saat ini sebut. Aku adalah yang kalian pernah ketahui. Ego sebagai
pendampingnya Ki Eyang Sapu Jagat. Oh, terima kasih. Kami Ya. semuanya itu adalah satu. Iya. Dan dengan sendirinya akan merapat. Subhanallah. Iya, terima kasih Ki Ageng Prayoga, ataupun mungkin ini menjadi wawasan yang luar biasa buat kami semua. Tadi ada pakai jenggot, sekarang nggak pakai jenggot, beda lagi. Subhanallah. Iya, iya. Ki Ageng Prayoga atau Eyang Sapu Jagat, saya mengucapkan banyak terima kasih atas informasi Kalian kami. sudah jelas. Pewaris dariku ada di dirimu. Oh, Kamu sudah menjadi bagianku. Kenapa diberi nama Ki Agung? Ki Ageng Prayoga. Pranoto. Oh, nama saya. Ada hubungannya itu? Itu adalah namaku, Oh, Ageng Prayoga. Ki Ageng Prayoga. Tapi kamu nanti akan berleha-leha jika mengetahui semuanya. Iya, Mbah. Terima kasih. Saya juga tidak tahu kalau yang datang ini ada hubungannya dengan saya. Iya, iya, iya. Semuanya menyambung. Iya, iya. Kami betapa beratus-ratus tahun hanya untuk membela anak cucuku. Oh, subhanallah. Terima Tidak kasih. ada yang lain agar mendapat jadi pengikut beliau, Alhamdulillahirrahmanirrahim. menjadi golongannya, mendapatkan khalifah tugas darinya. Hanya itu. Subhanallah. Kenapa kami semua para leluhurmu ingin selalu mengarahkan dan menunjukkan, ayo bergegas semuanya, bersihkan kotoran di jiwa ragamu, Iya. bersihkan, dekatlah dengan Tuhan agar mendapatkan khalifah darinya, Insyaallah, Mbah. menjadi sebagai pendampingnya dan menjadi pasukannya dan menjadi golongan. Kenapa semua diberikan isyarat tapi tidak mengerti dan tidak peka? Itu semua sudah jelas. Nanti jika diberikan suatu huru hara datang, kalian baru menyesal jika tidak segera untuk bertobat, membersihkan diri dan memfokus kepada membenahi ibadahmu. Iya, Mbah. Tobatlah sebelum terlambat. Bersihkanlah sebelum menjadi semua tertutup oleh kotoran dosa. Oh, iya, Mbah. Terima kasih nasihatnya. Itu semua adalah jeripaya semua leluhurmu. Iya, terima kasih, Mbah. Saat ini
mendorong dan selalu mendorong, memberi isyarat dan selalu digetarkan jiwanya agar tertarik magnet itu. Iya, pergerakan hati manusia yang Mbah mendorong lewat itu ya. Allahu Akbar, subhanallah ya. Itu semua sudah jelas diutarakan berkali-kali. Sudah jelas para habaib, para ulama pun mengatakannya. Iya. Ya, ini mungkin karena banyaknya manusia dan juga ya mungkin di Indonesia ini di dunia ini banyak sekali pemahaman dan juga banyak sekali ulama, tokoh ulama yang memiliki keilmuan, wawasan yang sangat luas sehingga bisa menjadi timbul ini Mbah. Ya alhamdulillah, tapi sekarang terima kasih atas arahan dan pesan. Semoga kami semua bisa menjalankan pesan-pesan Mbah Ki Ageng Prayoga. Kalian semua sudah beruntung. Iya, alhamdulillah. Beruntung menepati tanah Jawa ini yang dilahirkan sosok pemimpin. Pemimpin yang jelas. Iya, subhanallah. Jelas itu pewarisnya dari Kanjeng Nabi. Subhanallah. Ya itu. Beruntunglah kalian semua. Alhamdulillah, iya. Bahkan di negeri-negeri manapun akan merapat, akan singgah ke negeri kita di tanah Jawa. Suatu saat nanti Mbah. Ya, maka sebelum mereka merapat ke sini, kalian harus bergegas untuk membersihkan dan menguatkan agar menjadi pasukannya. Iya, insyaallah Mbah. Insyaallah akan kami laksanakan. Ya, cukup segini saja. Iya Mbah, subhanallah, terima kasih. Karena kami Iya. akan mendapatkan tugas kembali Iya Mbah, silahkan Mbah. untuk mencegah huru hara yang diturunkan Oh iya. karena belum begitu banyak yang merapat menjadi pengikut beliau. Ya insyaallah kami akan ke sana secepatnya. Alhamdulillah, terima kasih atas petunjuknya. Pancarkanlah seluas-luasnya cahayamu. Ya insyaallah Mbah. Sebarkan kepada mereka yang sedang gelap, tidak bisa mengerti tentang getaran ataupun isyarat. Itu semua harus diberikan suatu sentuhan ataupun cahaya. Itu saja semuanya. Subhanallah. Kalian harus menyadari dan mensyukuri Iya. bahwa sudah berada di tanah Jawa ini. Ya, alhamdulillah, subhanallah, terima kasih Mbak sudah begitu banyak memberikan wejangan kepada kami semua, dan mohon maaf sebelumnya kalau kami anak cucu Mbak ini kurang sopan ataupun masih banyak sekali kekurangan. Insya Allah kami akan memperbaiki semua, dan kita walaupun alam yang berbeda kita sama-sama berjuang. Terima kasih sekali lagi Mbak atas kehadirannya dan atas wejangannya. Ya, kami akan kembali. Ini monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit kaget juga, tercengang, ternyata yang datang ada hubungannya dengan saya, walau alam ya. Jadi benar, pandangan bangsa gaib terkait pernyataan salah satu tokoh ulama besar itu ternyata sama, memang benar. Dan yang paling membuat saya kaget lagi, beliau sama pemimpinnya para wali. Dan nah ini yang menurut saya semua umat muslim mengetahui itu dan bisa mendekat kepada beliau. Kalau sudah pemimpinnya para wali, sudah bukan diragukan lagi. Tapi ini sosok beliau itu seperti orang biasa. Saya kira seperti sorban, ini ternyata tidak. Insyaallah semoga ini menjadi sebuah semangat untuk kita semua dalam menjalankan atau memperbaiki ibadah kita secara lahir dan batin, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah petunjuk agar benar-benar bertemu dengan sosok yang benar-benar bisa membimbing kita dunia bahkan sampai ke akhirat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.